KPU sudah menyatakan suara tertinggi pemenangnya, suara paling banyaknya adalah Mas Pramono dan Rano. Arahnya jangan-jangan ada isu kecurangan, kemudian juga ada partisipasi yang berkurang. Mau nggak mau arah tembaknya juga ke paslon nomor urut 3 nih, Mas Pram dan Rano. Bagaimana tanggapan Mas Eno? Ya, pertama, hasil yang diumumkan oleh KPU melalui rekapitulasi berjenjang itu konsisten dengan hitungan C1 yang dimiliki oleh kami beserta seluruh warga Jakarta yang mengawal, termasuk dari lembaga-lembaga independen yang mengawal pasca coblosan. Angkanya konsisten di angka 50,07%, sehingga tidak mengejutkan kalau kemudian kemarin kesimpulannya Jakarta pilkadanya 1 putaran. Nah, dalam konteks persoalan itu saya kira itu clear dan final. Tapi yang dipersoalkan teman-teman Ridho kan kayaknya bukan di masalah hasil kemarin, tetapi pada bagaimana prosesnya berlangsung, termasuk soal partisipasi pemilih. Nah, izinkan saya berbicara dari sudut pandang yang lebih besar, Mbak Afi. Kalau soal partisipasi pemilih, kan kita pilkada ini serentak, tidak hanya di Jakarta. Ada pilkada di daerah-daerah lain. Dan kalau kita melihat data, di daerah lain juga sama kok, rendah kok. Di Jawa Timur rendah, di Jawa Tengah rendah, di Sumatera Utara bahkan lebih rendah dari Jakarta, di Medan, di Padang. Apakah dengan basis logika yang sama itu, berarti kami harus mempersoalkan semua pilkada, yang mana pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan tidak menang? Kan tidak juga. Bagaimana mungkin logika itu nanti kalau dilakukan secara konsisten di Jakarta, otomatis efeknya adalah daerah-daerah lain juga harus dipersoalkan soal partisipasi pemilih ini. Nah, tetapi kan kalau itu terjadi, maka artinya pemerintah saat ini gagal menyelenggarakan pilkada serentak karena partisipasi pemilihnya relatif rendah berdasarkan logika teman-teman pasangan Ridho. Nah, artinya kalau memang itu yang mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita berharap MK nanti menjadi forum yang konstitusional, memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan menjadi forum politik. Kita ingin pemerintahan besok segera bekerja, segera tidak terganggu dengan persoalan efek-efek pemilu, lalu kita bisa melihat bagaimana nanti perkembangannya dan bisa mengawal secara kritis dengan baik. Itu yang kita harapkan hari ini. Kalau partisipasi ada penyelenggara, bagian dari tanggung jawab dari KPU juga gitu kan. Tapi kalau kemudian soal kecurangan, ada loh tadi disampaikan, ada ditemukan bukti-bukti kecurangan. Memang belum dijabarkan ya, kita masih nunggu prosesnya MK, nggak digelar di forum pada malam hari ini. Tapi tanggapannya kalau kecurangan ini? Ya, ini sebenarnya tuduhan yang agak salah sasaran menurut saya. Karena kalau bicara komposisi politik, kami ini hanya satu parpol di Senayan, PDI Perjuangan, dengan beberapa partai politik rekan sahabat, bekerja dengan masyarakat, menghadapi kekuatan politik yang sangat besar, di-endorse oleh artis-artis ibu kota, di-endorse oleh kekuatan kekuasaan, oleh mantan presiden Pak Jokowi namanya. Bagaimana mungkin kekuatan politik yang minimalis seperti punya kami mau melakukan kecurangan terstruktur? Lah, kalau dibawa ke MK itu kan artinya pasti terstruktur, sistematis, masif. Karena kalau bicara perselisihan suara, ini gapnya sudah terlalu jauh, 9-10%, kecuali kalau itu 1-2% masih bisa dibahas di MK. Artinya sangkaannya adalah kami melakukan kecurangan yang terstruktur. Loh, bagaimana mungkin kita nggak punya perangkat kekuasaan kok? Kita nggak di-endorse oleh kekuatan kekuasaan, mau melakukan kecurangannya bagaimana? Kecuali ini dilakukan oleh kekuatan yang kekuatan politiknya berlebih lah. Kita ini kekuatannya minimalis, hanya disokong oleh kekuatan warga Jakarta. Ya, memang ada mantan-mantan gubernur yang mendukung kami, tetapi tidak punya akses terhadap kekuasaan yang besar. Jadi salah sasaran kalau kemudian nudingnya kecurangan ke paslon nomor urut 3. Kalau ada kecurangan, mungkin orang lain, tapi kami tidak. Tapi siapa sih Mas Mustafa yang dianggap melakukan kecurangan dengan bukti yang dimiliki? Ya, gini ya, politik itu kan bukan matematika, ya. Nggak 1+1 sama dengan 2 gitu. Dan dalam konteks kali ini saya rasa Mas Eno mengecilkan PDI kayak gitu. Karena buat kami ya PDI juga partai yang besar, partai yang sudah berkuasa 10 tahun. Masa sih nggak tahu bagaimana caranya menggunakan kekuasaan-kekuasaan untuk keperluannya partainya gitu ya. Walaupun ya lagi-lagi kan tadi saya juga sudah sampaikan yang jadi materi dari perjuangan yang akan kita lakukan di Mahkamah Konstitusi ini bukan semata-mata menuding ini, menuding itu, tapi ternyata pilkada kali ini ada masalah A, B, C, D dan segala macamnya. Kita buktikan di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan kalau kita berbicara ini harus yang besar, yang curang dan lain-lain, saya rasa itu kan landasannya asumsi ya. Kita nggak bisa lah berlandasan dengan asumsi seperti itu. Yang berkuasa, yang besar bisa melakukan kecurangan, yang kecil tidak. Anda tidak setuju dengan argumentasi dan asumsi itu. Dan yang dikejar kan sebenarnya, yang dikejar itu kan bukan masalah
gap dari 39 sekian persen dengan 50,7%. Yang dikejar itu adalah 0,7%-nya itu, gitu kan. Jadi masuk sebenarnya ketika mau dihitung ulang di MK dan lain-lain, itu kan masih masuk dengan ketentuan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Oke, saya minta tanggapan Mas Ferry. Kalau kemudian ini bisa, menurut Mas Ferry kuat nggak sih argumentasi dari kedua belah pihak ini? Yang mana yang kemudian lebih akan diterima sebagai basis untuk permohonan di MK nanti? Ya, pertama kalau bicara hak, tentu saja ini hak yang merasa dikalahkan untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Tidak ada masalah soal itu. Oke. Tetapi kalau dilihat logika praktik di MK dan hukum acara MK memang akan kerepotan sendiri ya menjelaskan argumentasi soal kecurangan. Ya. Karena begini, di data penelitian kami terdeteksi bahwa yang menggunakan alat-alat kekuasaan itu adalah pihak yang sedang mengajukan perkara. Contoh misalnya, menjelang hari H itu, Menteri Dalam Negeri melalui PJ Gubernur yang ditunjuk oleh mantan presiden sebelumnya, mengangkat camat baru, 12 kecamatan. Nah, 12 kecamatan ini kalau dikaitkan dengan daftar pemilih tetap yang mereka kelola, angkanya itu cukup besar, 1,5 juta. Ya. Padahal memindahkan camat 6 bulan sebelum hari pemilu itu dilarang oleh ketentuan undang-undang. Maka apa motif pemindahan ini? Sehingga saya agak ragu ini akan malah menjadi argumentasi lawan ya di Mahkamah Konstitusi bahwa Andalah yang menggunakan alat kekuasaan. Dan di titik tertentu memang argumentasi masih bias. Saya dengar ada argumentasi akan menggabungkan suara sah dan tidak sah, dan itu kemudian menjadi argumen itu pasti totally wrong ya. Di Mahkamah Konstitusi itu akan dipermalukan menurut saya, karena Mahkamah Konstitusi sudah terang menerang soal angka tersebut. Jadi jangan-jangan malah mengajukan itu nanti di mahkamah akan blunder sendiri. Tetapi baik. Saya tidak tahu ya, karena kan paman masih ada ya. Karena Pak Presiden Joko Widodo kan sudah mengatakan saya RK begitu ya. Nah, ini korelasinya akankah ke sana? Akankah itu jadi bahan untuk pihak lain untuk menjelaskan apa yang terjadi? Baik. Memang agak rumit di titik itu, tapi sekali lagi ini hak. Oke, baik. Masih satu kali ini hak, kita hormati hak yang kemudian ditempuh oleh paslon mengajukan. Masa yang kalah tidak boleh kecewakan. Tapi kan kemudian demokrasi itu kalah dan menang harusnya bisa diterima oleh semua pihak. Lalu ada juga yang mengaitkan apakah masa depan Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran ini berkaitan dengan makan malam antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, Mas Adi, saya minta jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami.